Baik, selamat malam sahabat. Kali ini ada pertanyaan dari teman kita Pak Kus tentang S-Network ya. Kang coba bahas S-Network. Sekali-kalinya infonya kayaknya serius tuh proyeknya. Ya memang saya pernah dengar katanya ya. Katanya sih muridnya Nicholas. Tapi kita cek dulu ya. Kenapa saya dulu nggak ikut. Oke, langsung saja ya. Itu kan baru informasi-informasi isu-isu ya. Kalau muridnya Nicholas benar apa tidak ya, kita cek dulu ya sahabatku ya. Oke sahabatku, ini adalah ICE Decentralized Future ya. Di sini siapa developernya masih dirahasiakan. Oke sahabatku, di sini linknya ice.io. Dia tidak mau transparan siapa developernya, hanya isu-isu tentang katanya muridnya Nicholas ya. Oke sahabatku, kita langsung klik saja di sini ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja ya, Decentralized Future ya, mata uang tersentralisasi di masa depan. Oke. S itu proyek memiliki apa ini? Pernah dibayangkan kembali mempercayai digital aktiva bla bla bla. Oke, S adalah mata uang digital terbaru yang Anda dapat tambang secara gratis menggunakan ponsel ya. Intinya hampir mirip Paintwork ya. Sejak peluncuran luar biasa kami pada tanggal 7 Juli 2023, berarti kemarin Juli peluncurannya ya. Kemudian 2023 setahun lah ya, terhitungnya hampir setahun lebih ini. Kami telah mempercayai pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pengguna 3.500.000 pengguna bagian dari ICE. Oke, di sini langsung saja bla bla bla. Kita lihat langsung di sini FAQ-nya saja ya, sahabatku ya, biar cepat ya. Kita akan lihat di sini FAQ-nya yang ditanyakan apa saja. Nah, di sini apa itu S dan bagaimana cara kerjanya? S adalah mata uang digital baru yang dapat Anda tambang dari perangkat seluler apapun. Jaringan S didaftarkan pada komoditas kepercayaan yang disampaikan oleh semakin banyak pengguna yang ingin membuktikan bahwa mata uang digital mempertahankan nilai dan dapat digunakan dengan berbagai kasus pengguna. Pengguna dapat bergabung dengan ICE melalui undang dari anggota yang sudah untuk segera mulai mendapatkan penghasilan. Oke. Bagaimana cara mendapatkan ICE? Kita klik sini saja. Ya. Untuk mendapatkan ICE, Anda perlu melapor masuk setiap 24 jam, mengetuk tombol S untuk mulai penambangan ya, hampir mirip Pinbox seperti itu ya. Menambang bersama teman Anda dapat meningkatkan tingkat penambangan Anda. Dan untuk setiap teman yang melapor masuk pada waktu yang sama, Anda berdua menerima bonus 25% pada tingkat penambangan ya, tapi kita nggak tahu juga rumus-rumusnya ya temanku ya. Oke, sini terus siapa yang bisa bergabung ICE, kita klik ya. Siapapun dari manapun di dunia yang memiliki perangkat Android dan iOS dapat bergabung dengan ICE. Proses verifikasi KYC kenali pelanggan Anda mengharuskan pengguna memiliki tanda pengenal nasional yang valid pada saat mengklaim koin S. Jika Anda belum memiliki tanda pengenal nasional yang valid, Anda masih dapat menambang mendapatkan S dan mengklaim koinnya saat tanda pengenal Anda diterbitkan. Apakah mungkin untuk melakukan penambangan di banyak perangkat? Di sini lagi, Anda hanya dapat memiliki satu perangkat terdaftar per orang dalam satu waktu. Ya, kita langsung saja ya di sini. Apa yang bisa saya lakukan dengan S? Nah, sini nih di S. Nah, ini fase 1 7 Juli 2023 ya, diluncurkannya 7 Juli 2023. 7 Oktober 2024 didesain untuk akumulasi di mana anggota S akan mengembangkan komunitas mikro mereka dan menambang ya, mendapatkan koin S yang dapat mereka gunakan mulai fase berikutnya. Di S kami berkomitmen untuk memberikan nilai dan kegunaan bagi komunitas. Pada fase 1 proyek kami akan mengumumkan beberapa kasus penggunaan dan aplikasi terdesentralisasi. Fase 1 proyek ya, yang akan terintegrasi sepenuhnya dengan ICE. Fase kedua 7 Oktober 2024, berarti kemarin ya. Mainnet akan dirilis dan anggota dapat menggunakan ICE untuk mengirim, menerima, menukar atau melakukan pembayaran. Berarti sudah, ini tanggal 8 berarti sudah bisa mungkin ya. Lebih dari itu, kami mengembangkan solusi bagi pedagang untuk mengintegrasikan dan menerima ICE ke dalam toko retail dan toko e-commerce mereka. Kasus penggunaan lainnya sedang dikembangkan saat ini dan diumumkan pada fase 1. Oke. Apakah S ada nilainya? Nah, sini ya. S akan menerima nilai pasarnya ketika fase 1 diselesaikan dan koin akan terdaftar di bursa pada fase kedua.
Apakah S itu penipuan? S adalah proyek sangat serius dengan tim yang terdiri dari 20 insinyur, sosiolog, ekonom. Pekerjaan tim kami dapat dilihat di GitHub dengan pendekatan yang sangat transparan. Ini hanya apa ya? Timnya itu tidak transparan sebenarnya. Mereka hanya sudah saya cek di GitHub dan hanya pekerjaannya, bukan timnya, bukan orangnya siapa-siapa, saya tidak bisa menelitinya ya. Artinya ini developernya masih kurang transparan ya. Bagaimana S menjaga akun palsu? Kita langsung aja ya di sini ya, berapa total pasokan S di sini ya. Ya. Total pasokan koin S didasarkan pada beberapa faktor seperti total pengguna terdaftar, penambangan online, acara helping dan bonus hingga tidak dapat diketahui untuk saat ini hingga fase 1 berakhir. Jadi kita nggak tahu berapa suplainya, total suplainya. Itu masih banyak faktor yang menentukan. Nah, kemudian cara penghitungannya, rumusnya pun saya cek di white papernya ya. Coba sebentar sahabatku. Jadi dulu saya juga pernah sudah meneliti ini, nggak jadi ikut saya karena developernya itu saya tidak bisa mengenali lebih dalam, lebih jauh siapa sepak terjangnya, bagaimana dia dan siapa, nggak transparan. Kemudian di sini supply-nya juga masih awang-awang. Kemudian apalagi yang membuat saya kurang tertarik, white papernya ya, penghitungan ininya saya juga rumusnya nggak seperti Nicholas kan, jelas. Kemudian saya tidak ikut ini juga karena saya fokus di Pen Network dulu yang memang sudah saya analisa lama sekali. Saya mengenal Nicholas juga, mengetahuinya sudah lama tentang dia, sepak terjangnya, dan memang dia asli di sana, dosen juga, ahli blockchain, ahli komputer. Kalau ini saya masih kurang ini ya, masih awang-awang. Saya mau ikut silakan teman-teman, kalau mau ikut ya silakan. Cuman di sini sahabatku, di sini white papernya kita cek dulu sahabatku. Nah sudah keluar ya, sangat panjang sekali. Saya mencari cara penghitungannya juga belum ketemu. Dia menggunakan teknologinya itu ton ya, blockchain ton ya, blockchain ton, dan saya juga belum ini karena ini baru ya. Kalau Stellar ya, yang digunakan Pen Network itu sudah jelas terbukti, ada XRP, ada XLM, dan banyak projectnya yang dari Stellar juga. Kemudian ini masih apa ya, siapa tahu kalau teman-teman mau ikut ya silakan, tapi saya ini banyak sekali yang buat saya ini ya nggak ikut ya. Jaring S terbuka, dia blockchainnya ton ya, blockchain ion ton gitu ya. Coba di sini ya. Nah, panjang sekali ini, saya pernah mempelajarinya, agak rumit tapi saya nggak tahu penghitungannya bagaimana tentang untuk ini koinnya itu. Di sini ICE Decentralized Future bukan hanya mata uang itu. Ini adalah simbol komitmen jaringan terhadap komunitasnya. Model monetisasi yang berpusat pada pengguna dari S Connect memastikan bahwa setiap peserta, mulai dari pembuat konten ya hingga pendukung infrastruktur, mendapat manfaat dari pertumbuhan kemampuan jaringan. Teman-teman coba sebentar. Yang membuat saya juga kurang minat lagi teman-teman, saya periksa di Scampointnya ini. S itu kan baru diluncurkan Juli kemarin teman-teman, tapi untuk domainnya ya memang dia tidak terdeteksi ya untuk s.io ini yang lalu lintasnya rendah. Nah ini domainnya dibuat 10 tahun yang lalu gitu kan, tanggal 4 Desember 2013 ya, sedangkan dia aja baru meluncur Juli 2023 ya. Di sini juga dia nggak mau transparan siapa ini pemilik domainnya, juga udah saya cek semua ya di pemiliknya. Jadi intinya saya kurang berminat karena saya juga masih fokus Pen Network, karena saya udah meneliti beberapa project yang memang saya lebih kenal developernya, sudah terbukti benar dia, dan saya mendengar bocoran dari kawan-kawan saya di California yang pernah kuliah di sana juga, sahabatku, kalau Dr. Nicholas itu termasuk tim Satoshi Nakamoto ya. Jadi dia termasuk pembuat Bitcoin karena dia memang menginginkan mata uang digital yang peer to peer,
tapi gagal Bitcoin dikuasai paus. Jadi dia berpikir terus membuat Ethereum ya, itu Vitalik Buterin itu dia juga yang buatin ya. Kemudian ya berhasil, tapi juga sama saja. Itu juga sama tanpa supply ya, total pasukan, sama hampir kayak S ini. Tapi S ini saya masih agak-agak bingung, belum tahu sebenarnya developernya siapa, nggak mau transparan dia ya, belum mau transparan. Saya lihat di channel YouTube-nya juga hanya gitu, ngoceh-ngoceh doang kan. Jadi ini juga saya banyak masih ada keganjalan ya tentang ini. Saya pengen membuktikan network dulu karena saya sudah menganalisa berbeda. Ini nanti seperti Pendo agak berbeda sekali sahabatku ya. Tetapi keputusan ada di teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau ikut ya silahkan. Tapi kalau saya sementara tidak ikut di ICE ya. Saya tidak ikut di sini ya, masih agak-agak saya belum mengikutinya, belum begitu mempelajarinya. Developernya masih nggak saya begitu kenal sekali. Kemudian sistem-sistemnya masih awang-awang gitu saya. Silahkan kalau teman mau ikut ya. Ini saya cek di CoinMarketCap. Di sini ada Ice Network Wedge ya. Di sini masih tanda pentung merah ya. Nilainya ini 0,009 ini, tapi kita lihat statistiknya di sini ya. Total supply-nya 100, wah tidak jelas ini berapa nih, 100 triliun atau berapa ya, tidak ada kapitalisasi apa juga belum jelas. Waduh. Nah ini nih token S Network ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan proyeknya Paycoin ya, misi dan visinya. Kemudian saya juga melihat keseriusan proyeknya juga lebih serius P-Cortin, dan sepak terjangnya juga saya lebih minat P-Network. Lagian saya pengen buktikan dulu yang ahlinya blockchain, yang ahli komputernya sudah terbukti, sepak terjangnya sudah dilalui bertahun-tahun ini berhasil. P-Network developernya saya pengen buktikan untuk teknologi penambangan di handphonenya Nicholas Kokalis dulu. Yang lain-lain saya belum ini. Oke, scan by Go Plus. Di sini S Network. Risikonya masih tanda pentung merah, satu peringatan. Kode sumber kontak terverifikasi ya. Di sini token ini memiliki kontrak sumber terbuka dan detailnya dapat diambil dari kode kontrak. Kemudian ini proxy tidak ditemukan. Fungsi pencetakan transparan atau tidak ada. Ya, fungsi pencetakan tersembunyi dapat menaikkan jumlah token yang beredar dan mempengaruhi harga token. Ya, di sini fungsi pencetakan transparan atau tidak ada. Fungsi pemilikan yang dapat diambil, deteksi pemilik proyek dapat memperoleh kembali pemilikannya bahkan setelah melepaskannya. Ini tanda pentung ya. Oke, pemilik kontrak tidak dapat mengubah saldo, tidak ada alamat pemilik tersembunyi, tidak ada risiko penarikan eksternal. Token ini dapat menghancurkan diri sendiri ya. Risiko honeypotnya, pajak beli tidak diketahui, pajak jual tidak diketahui, lebih dari 10% dianggap sebagai tarif pajak yang tinggi, dan apapun yang melebihi pajak 5% berarti tidak dapat diperdagangkan ya. Ingat, apapun yang melebihi tarif pajak 5% berarti tidak dapat diperdagangkan. Semua informasi dan data yang berkaitan dengan platform deteksi kontrak disediakan oleh pihak ketiga. CoinMarketCap tidak menginformasi atau memverifikasi keakuratan atau ketepatan waktu dari informasi data tersebut ya. CoinMarketCap tidak memiliki tanggung jawab atau tanggungan atas informasi dan data pihak ketiga ini. CoinMarketCap tidak memiliki kewajiban untuk meninjau, menginformasi, memverifikasi atau melakukan penyelidikan atau investigasi apapun mengenai kelengkapan, keakuratan, kecukupan, integritas, keandalan, dan ketepatan waktu dari informasi atau data yang diberikan tersebut. Kemudian ini akun YouTube-nya. Saya sudah mencari-cari juga, cuman ada si ini aja ya, siapa ini? Si laki-laki ini ya. Hi everyone, I'm Metis, and it's a pleasure. Di Facebook, di ini juga saya lagi mencari nih. Ini latar belakangnya ya, saya belum begitu ini ya. Kemudian di labnya sini sih yang agak tua itu ya, yang sering muncul gitu kan. Yang si bapak tua With ini. confidence regarding Oh ini siapa? Katanya profesor juga sih. Cuman silakan kalau mau ikut ya sahabatku. Intinya saya lagi fokus P-Network aja. Ini masih kurang begitu minat saya. Di hati saya kurang serak gitu ya. Oke ya Pak, siapa ini Pak Kus, silahkan Pak Kus, sudah saya review apa adanya. Kenapa saya tidak berminat ya, atau review saya seperti itu ya. Oke, sekian dulu review dari saya, ketemu lagi di review berikutnya, bye bye.